Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pemisahan materi. Ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan materi, sekarang adalah pemisahan campuran. Kemarin kita sudah bahas tentang materi. Ternyata materi yang kemarin kita bahas itu dapat diklasifikasikan, dapat digolongkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ada dua macam, yang disebut dengan unsur dan disebut dengan senyawa. Unsur ada dua macam, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam tentunya ciri-cirinya adalah menghantarkan listrik, penampilannya mengkilap, gitu ya. Kalau non logam tidak menghantarkan listrik. Senyawa ada dua macam juga, senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan anorganik berasal dari makhluk tak hidup. Dan campuran ini ada dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk ini jenis campuran homogen heterogen nanti akan kita bahas pada bab-bab yang berikutnya. Nanti kita akan membahas ini bagaimana cara memisahkan campuran. Kan kita tadi ada zat tunggal, ada campuran. Kita lihat, nah di sini pada klasifikasi materi ada zat tunggal, ada unsur, ada senyawa. Campuran ada homogen dan heterogen. Unsur itu terdiri dari satu atom, hanya satu atom, ingat. Oksigen berarti O saja, nitrogen N saja. Sedangkan senyawa itu terdiri dari lebih dari satu atom. Misalnya karbon dioksida berarti ada C, ada O. Air itu ada hidrogen, ada oksigen. Kemudian campuran yang homogen itu campuran yang komposisi dan sifat komponen dalam campurannya adalah seragam, serba sama. Jadi tercampur secara homogen, secara merata. Misalkan gula yang dilarutkan di dalam air. Kalau misalkan ini adalah antara gula dengan air, rasa manisnya pada bagian atas, bagian dasar, bagian tengah rasanya sama, jadi merata sifatnya. Itu disebut dengan campuran homogen. Dengan campuran heterogen itu kalau komposisi dan sifat komponen di dalam campuran itu bervariasi. Misalkan pasir yang dicampur dengan air, antara campuran air dengan pasir yang di bagian dasar, bagian permukaan, bagian tengah mempunyai sifat yang berbeda. Dan kita bahas adalah komposisi atau kadar zat di dalam campuran. Campuran tadi kan tersusun dari beberapa macam komposisinya tersusun dari beberapa macam zat gitu. Maka di sini kandungan yang ada di dalam campuran itu bisa kita hitung. Yang pertama adalah dengan cara persentase. Persen atau per 100% ada dua macam. Persen volume, rumusnya adalah volume dari zat itu sendiri dibagi dengan volume campuran keseluruhan dikalikan dengan 100%. Kemudian persen massa zat dibagi dengan massa campuran dikalikan dengan 100%.
Kemudian ada ppm atau BPC, bagian per sejuta. ppm volume zat dibagi dengan volume campuran dikalikan 10 pangkat 6. Hampir sama dengan persentase, hanya pengalinya di sini yang berbeda. Ini pengalinya adalah 10 pangkat 6. Yang massa juga begitu, massa zat dibagi massa campuran dikalikan 10 pangkat 6. Contoh penerapan persen tadi adalah misalkan yang nomor 1, suatu campuran terbuat dari 20 mili alkohol dengan 100 mili air. Berapa persen kadar alkohol dalam campuran tersebut? Misalkan di sini volume alkohol adalah 20 mili, volume campuran adalah volume air ditambah dengan volume alkohol, berarti 120 mili. Persen volume sama dengan volume zat dibagi dengan volume campuran kali 100%, berarti 20 dibagi 120 kali 100%, hasilnya adalah 16,67. Yang kedua, udara. Di suatu lampu merah tercemar gas CO2 dari sisa pembakaran tidak sempurna dalam mesin kendaraan bermotor. Jika dalam 20 liter udara terdapat 4 ml gas CO, berapa ppm kadar gas CO? Adalah volume CO adalah 4 mili, volume campuran 20 liter atau 20.000 mili. ppm sama dengan 4 dibagi 20.000 sama kali 10 pangkat 6, hasilnya adalah 200 ppm. Nah, tugas mandiri yang harus kalian kerjakan adalah ini.